aku takut aja nih. Sistem Toma itu piye sih? Be kamu ketemu Ranggaku takut ta. Wis gak piye sih soal mereka itu piye yo malu no. Sistem Notoma yang mungkin banyak orang nggak tahu itu kan memang Notoma full borongan. Full borongan itu nggak hanya dari nol berupa tanah terus kita bangun dari awal sampai akhir, tapi kalau renovasi pun kita iya, bahkan untuk pagar rumah pun kita iya, untuk kanopi pun kita iya. Cuman memang sistem yang kita pakai pembayarannya kita borongan. Yang lebih enak sih si yang punya rumah itu dia ngeluarin anggarannya berapa. Misalkan aku punya dana sekian juta nih mas, dengan lahan yang sekian, terus aku punya rumah kepengen punya rumah yang seperti ini. Nah, Dengan anggaran sekian. iya lah, dengan seperti itu kita bisa diskusi, tim Notoma bisa sedikit memberikan gambaran tentang konsep yang diinginkan si pemilik rumah. Misalkan pemilik rumah pengen konsep yang minimalis atau mungkin yang klasik, kita bisa memvisualkan. Jadi kita coba gambar dulu dengan anggaran yang dikeluarkan pihak si pemilik rumah. Oh ternyata rumah anggarannya sampean dengan desain ini cukup nih Bu. Kalau misalkan nggak cukup, kita coba anggarannya sampean kita maksimalkan dulu sampai mana dulu. Jadi nggak harus langsung jadi. Kebanyakan orang mengira kalau Notoma itu harus borongannya langsung jadi mas. Nah itu enggak. Notoma itu bisa bertahap. Jadi kalau misalkan kita pondasi dulu nih, habis pondasi, oh mas kita next berapa bulan lagi kita tembok dulu nih. Nah habis itu kita atap dulu nih. Itu nggak masalah mas. Yang penting dari awal memang kita udah ada kesepakatan dengan desain yang kita ajukan, terus dengan anggaran kita ajukan, kita sama-sama deal. Pokoknya yang biar terang lah gitu ya. Ngaten gitu. Itu visualnya itu langsung berupa 3D nya nah. Jadi biasanya kalau misalkan kita deal, Oke. kan, kita mulai dengan desain dulu. Nah enaknya kalau kita kan desain kita benar-benar free kan, benar-benar gratis. Nggak ada istilah anggaran desainnya dimasukkan di anggaran borongan. Itu kita jamin kita nggak ada seperti itu. Kalau gambar memang kita memfasilitasi untuk gambar. Jadi biar orang itu kalau mau bikin rumah dia tahu nih. Kita coba kita ajak di depan PC, kita videokan. Jadi kita coba di situ jalan-jalan dari depan pintu kita masuk, entar masuk ke kamarnya, masuk ke dapurnya. Jadi seakan-akan orang itu benar-benar udah bisa melihat rumahnya kalau terjadi. Itu di Notoma kan. Jadi kalau masalah kenapa borongan, apalagi ya ini mayoritas itu menganggap orang borongan itu pasti jelek. Satu, yang kedua pasti dalam tanda kutip banyak maling, ya kan? Semennya dikurangi, pasirnya ganti beras, kerecanya ganti ketan, ya kan nggak ngerti kan? Kita komitmen di awal. Jadi kalau kita ada akad, itu spek kita tunjukkan di awal. Misalkan pakai pasir apa, kita pakai semen dengan merek apa, kita pakai granit dengan range harga berapa sampai berapa. Jadi semua jelas di awal. Terus enaknya kalau pakai borongan itu sebenarnya nggak boros, lebih menghemat ya. Iya itu mindset pola pikir aja kan. Biasanya kan orang harian naik lu enak iya kan lu sering ngono ya. Benar. Padahal kalau harian ya memang kalau setiap minggu mereka kasih dengan nominal sekian ke tukang, ya kan. Lah setelah rumah jadi, setelah ditotal akumulasi semuanya, anggaran membengkak dan hasil rumah nggak maksimal. Jadi kalau penataan ruang, terus sirkulasinya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, sebenarnya kan kalau kita menyajikannya itu dari awal, ntar kita coba tata untuk gimana nih rumah ini biar nggak sumpek. Kita tiktokan dulu sama yang punya rumah. Dia pengennya rumahnya privacy atau rumahnya pengen kelihatan blong, biar nggak sesek kalau dalam rumah, biar bisa luas. Nah kayak hal seperti itu kan kita coba komunikasikan dulu, kita atur dengannya seperti apa, terus
orang juga nggak ribet aja nih, kan nggak harus sak benisu loh, mereka jalan-jalan tanpekan tumbas jajan, ya kan? Nggak perlu kayak gitu kalau di Notoma. Mereka kalau pas kerja lagi seneng-seneng liburan sama keluarga, ditelepon tukang, mas semene ente ki diapakno. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu banyak nih yang mungkin kurang dipikirkan orang. Yang dipikirkan orang kan mungkin mereka kaget dengan jumlah, kalau diborong itu langsung kelihatan. Padahal kembalinya nanti kalau pakai borongan kan mereka udah gak mikir kayak gitu lagi. Bener, langsung wis disiapno kabeh lah, semateng teko ninggone Notoma mau. Sendiko anjane. Harusnya seperti itu. Jadi tahu semua. Ntar mereka tinggal bersih. Cuman kalau pengen nilii, lihat oh materialku bener nih sing diomongno Notoma. Kalau dia anak tak ya ditini ya. Ya bener kan tingkat kelurusannya ntar bisa dicek. Granit harganya berapa ntar bisa dicek. Bahkan kalau orang rumah jauh yang kita sekarang kerjakan di Watu Poka itu rumahnya di Sidoarjo. Loh, orang di Sidoarjo pengerjaannya di sini, cuman ya gitu, kita ada laporan hasilnya. Oh, mesinnya yang kita pakai memang ini, terus strukturnya yang memang seperti ini, sesuai dengan gambar. Ada perubahan nggak? Kalau memang mau ada perubahan, ya musyawarah malih. Mau ada penambahan, ya musyawarah malih. Terus enaknya lagi untuk fasad desainnya kan, sebisa mungkin Notoma menginovasi agar desainnya itu kekinian. Nah itu yang sing tak rungokno yo modelnya itu dengan konsep-konsep unik-unik nih. Memang itu teko endi sampean dia pikiran lancip ngiring selirik toke. Saya kayak gitu itu namanya dari mana gitu lah. Nah, kita dan khas banget. Nek aku melaku terus orang lah iki jelas. Otomatis tipe bener. Alhamdulillah. Nah, itu dari mana gitu lah. Makanya itu kerja tim luar biasanya, kerja tim di situ nih. Jadi di sini kan kita ada yang namanya Rangga, yang namanya Bobi, yang namanya Rifki. Itu kita bisa tukar pikiran. Maksimalnya rumah ini kalau di lokasi ini itu bentuknya seperti apa sih? Kalau misalkan orangnya minta konsep rumah yang blong itu enaknya dibikin fasad, tampak mukanya itu seperti apa sih? Nah, jadi di situ kan kita bisa rembukan bertiga. Oh, kasih ini mas, kasih ini mas, kasih ini mas. Kita selalu kasih update agar bangunan rumah itu 5-10 tahun ke depan tetap kece. Gitu lah nih, kayak sampean lah misalnya. Tetap fokus dengan brewok pada 5 tahun yang lalu kan kece nih kan. Sekarang tetap kece, tetap maco lah, kayak gitulah enggak ya. Sampai ambekan gede di kopi ini. Iya. Ya kan. Lu ditawan mas aku langsung ngombe kan gak enak ngono lho. Lu ditawan kan kita ombe lah ya nih. Dan ketok gaubu. Bener-bener kopi disebul sih kan. Kopi aja lho, banyak kopi. Sewager kan jagung. Yang terakhir kan, yang terakhir akhir zaman lah nih. Kenapa kok dinamain Noto Omah? Ora kok Noto hati, Noto awak, ngono lho. Sedangkan pemborong-borongnya kan harus eksters, bla kayak sekian lah. Dengan sesimpel itu loh. Nek opo kok Noto Omah kan? Iya. Aku nek ape Noto hati aja nih. Khawatirku salah paham. Karena nek Noto akal aja nih. Iya. Manusia harus punya cara sendiri-sendiri untuk noto akalnya. Engko akalnya sama tak toto aku kok kaplok. Iya. Resiko lagi kan. Itu nek noto akal ya. Lah nek noto omah kan mungkin orang datang minta saran, "Mas, omahku enake ditoto koyo opo lho. Mas, kandange pitikku omahe ditoto koyo opo. Mas, omahe penggaweanku ditoto koyo opo." Nah, itu barangnya nek noto omah. Pasti ada. Seperti itu teman-teman.